saya akan bercerita sedikit tentang Blood for Life Indonesia. Jadi pertama kali saya buat Blood for Life ini karena saya melihat di Indonesia itu ada gap antara pendonor dan terdonor. Jumlah pendonor tahun 2009 itu hanya 1 juta kantong per tahun, sementara kebutuhan donor di Indonesia adalah 4,5 juta kantong per tahun. Kebayangkan ada berapa banyak orang yang harus meninggal karena tidak dapat donor, padahal di luar sana ada banyak sekali orang yang pengen sekali berbuat baik melalui darahnya, tapi mereka nggak tahu siapa yang mesti dibantu. Nah, Blood for Life hadir untuk menjembatani antara orang yang butuh darah dengan orang yang rindu mendonorkan darahnya untuk orang lain. To feel good by doing good things. Buat teman-teman yang saat ini sudah mendaftarkan komunitasnya di Klik Hati Merck, pesan saya mungkin sedikit tips buat teman-teman semua. Temukan SWOT, S-W-O-T. Yang pertama strength. Strength itu kekuatan dari gerakan Anda. Kemudian W, weakness, kelemahan dari gerakan yang akan kamu buat. O, opportunity, kesempatan yang bisa kamu raih melalui gerakan-gerakan itu. Dan T itu threat, tantangan yang akan kamu hadapi pada saat membuat gerakan ini. Jadi pastikan dulu sebelum membuat gerakan, pastikan temukan SWOT dari semua gerakan yang akan kamu buat. Oke, setelah kalian tadi menentukan SWOT, yang ketiga adalah membuat visi jangka panjang dari gerakanmu. Tadi pertama kita harus membuat isu apa yang harus kamu angkat, kemudian analisa kekuatannya, kelemahannya, opportunity-nya, dan tantangan yang akan kamu hadapi. Dan ketiga, membuat visi jangka panjang. Sebelum kita memikirkan eksekusi atau how to execute it, kita duduk bareng dulu. Pertemuan pertama itu sangat penting. Chemistry-nya dapat atau enggak. Biasanya setelah pertemuan pertama, yang harus dilakukan adalah melihat lapangan. Karena social movement itu is about volunteering. Gitu. It's about volunteerism. Bagaimana caranya partisipan atau penggiat itu bisa bareng-bareng bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga ideas yang dikumpulkan itu harus dari umum juga, dari partisipan juga, agar masing-masing individu merasa memiliki kegiatan sosial tersebut. Setelah kita tahu apa saja yang ditemukan untuk dieksekusi setelah ngumpul ya. Jadi waktu ngumpul bareng-bareng, mulai muncul ide-ide, mulai datang ke lapangan, survei atau melihat atau ngetes market gitu. Selain itu juga identifikasi. Biasanya social movement yang ingin kita lakukan itu sudah pernah dilakukan atau sudah ada dilakukan oleh teman-teman atau komunitas yang lainnya. Mungkin beda, tapi serupa. Nah, ini bukan berarti menjadi kompetisi harus bersaing, tapi harus berjejaring. Dalam membuat social movement, kolaborasi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tanpa kolaborasi, social movement tidak bisa terjadi. Oke, selanjutnya kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan sosial media untuk social movement. Karena di Klik Hati Merck 2013 ini kita juga banyak berbicara tentang bagaimana sosial media ini punya peran penting dalam hal membuat memobilisasi manusia, membuat kegiatan Anda menjadi lebih besar. Tapi Anda sendiri harus paham, sosial media ini akan Anda gunakan seperti apa, untuk apa tujuannya. Kemudian baru kita menentukan channel mana yang akan kita gunakan. Karena seringkali orang berbicara tentang channelnya dulu sebelum tujuannya mau apa. Karena ini akan berdampak pada bagaimana Anda akan mengukur dampak sosial media ini sendiri. Ketika Anda tahu misalnya saya mau menggunakan sosial media untuk rekrut volunteer, atau saya mau menggunakan sosial media ini untuk orang-orang tahu loh ada loh kegiatan ini, atau saya ingin menggunakan sosial media hanya untuk mengubah perilaku. Misalnya saya ingin orang-orang juga mau buang sampah sembarangan. Tentu saja berbeda. Akan berbeda bagaimana Anda berkomunikasi, akan berbeda channel apa yang akan Anda gunakan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
ingat bahwa apa yang dilakukan di sosial media harus sesuai dengan apa yang akan dilakukan dan menjadi tujuan utama dari kegiatan ini. Saya Tuyuh Nugraha. Saya Silly. Saya Safik Ponto. Jangan lupa kunjungi website Klik Hati Merk 2013 www.klikhati.com. Saya harap informasi tersebut bisa bermanfaat. Jadilah anak muda yang selalu membawa perubahan. Be the agent of change.